Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Istimah, Pak Edi, dan Bu Mila yang saya hormati, berikut adalah beberapa koreksi untuk kuesioner instrumen MONEF Jabatan Fungsional Penata KKB. Saya mulai dengan pertanyaan nomor 9, yang di sini kita lihat. Menurut saya cukup dengan kalimat-kalimat yang sederhana, misalnya contoh kata pendidikan dasar di sini, ya, diubah dengan kata dasarnya dihapus dan ditutup kurung juga dihapus belakang depan sehingga kalimatnya menjadi pendidikan saat menjadi pejabat fungsional atau pendidikan saat pengangkatan awal jabatan fungsional. Jadi tidak perlu ada dalam kurung. Demikian juga untuk yang berikutnya, kata terakhir dihapus sehingga menjadi pendidikan di jabatan fungsional terakhir. Ini terkait dengan riwayat pendidikan. Nah, semua pertanyaan yang berkaitan dengan TMT agar tidak ada masalah dengan pengisian, saya menyarankan langsung tulis saja tanggal, bulan, dan tahunnya. Jadi kita siapkan 2 digit untuk tanggal, 2 digit untuk bulan, dan 4 digit untuk tahun. Jadi TMT CPNS, TMT PNS, TMT pengangkatan pertama, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk pertanyaan 18, kita lihat di sini. Menurut saya ini pertanyaan ini sebaiknya ditambahkan kata nilai. Nilai penetapan angka kredit terakhir. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa yang dimaksud adalah nilainya. Karena di bawahnya adalah TMT pak terakhirnya. Ini juga tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ingin diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan jawaban dengan cara apa orang bisa mendapatkan manfaat terhadap pembelajaran. Jadi medianya apa? Pertanyaan 22. Media apa yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan tersebut? Nah, di sini saya bagi menjadi 2 saja karena sudah umum sekarang, face to face, langsung tidak secara langsung, atau virtual meeting. Kemudian pertanyaan 24, di sini ada pertanyaan terkait dengan jenis peraturan dan lain-lain. Saya sarankan kalimatnya seperti ini, Bu Itima, Pak Edi, dan teman-teman semua. Jadi kita buat dalam bentuk ya tidak, biar lebih clear mana yang dipilih untuk setiap opsi yang diminta. Jadi untuk permen PAN RB ini kita minta mereka menjawab ya atau tidak. Karena dalam kuesioner tidak kelihatan. Demikian juga juklak jabatan fungsional ya tidak, jabatan juknis jakpung juga sama ya tidak, dan untuk peraturan lainnya juga ya tidak. Kalau dipilih tidak, nanti dalam programnya akan diminta sebutkan. Itu untuk pertanyaan 24. Jadi 24 ini setiap ABC ini sampai D ini diberi ya tidak. Kemudian berikutnya pertanyaan 26. Ini juga sama berkaitan dengan jenis. Jika tidak, peraturan apa yang saudara belum pahami atau belum kuasai, di sini juga sama. Ada jawaban ya tidak untuk permen PAN RB. Kemudian juknis, ya juknis, dan juklaknya juga demikian, permen PAN RB yang dipakai untuk menyatakan ya tidaknya. Begitu Bapak Ibu sekalian, ini untuk yang berkaitan dengan kemudian berikutnya sama untuk yang D juga sama, jika peraturan lainnya jika ya lanjut, kalau tidak jawab apakah sebutkan gitu. Nah, untuk 28 setelah saya perhatikan ini 28 ini ternyata perhatikan di sini 28 ini adalah untuk memilih ya yang berkaitan dengan jika ada peraturan apa yang belum atau saudara pahami. Nah, ini pilihannya bisa lebih dari satu. Jadi bisa Menpan RB saja dengan juklak jakpung, atau sebaliknya juga jakpung dengan juknis dan seterusnya. Sehingga saya membuat seperti ini.
disebut sebagai jawaban multiple entry. Jadi permen Pan RB ya, permen Pan RB ini kemudian Juknis kode 2, kemudian Juknis Japung kode 3, dan peraturan lainnya kode Juknis Jafung kode 4, 8 untuk peraturan lainnya. Jadi nanti dia milih, kalau dia lingkari 1 dan 2 berarti kode 3 yang diisi dalam kotak. Kalau dia pilih 1, 2, 3, 4, kode 7 yang ditulis dalam kotak. Kalau dia tulis 1, 2, dilingkari 2, 1, 2, 4, 8 atau sebanyak 15, maka jawabannya akan ada 15 opsi. Jadi kita memilihnya dengan 1, 2, 4, dan 8. Maaf, ini ada salah ketik karena huruf A sama huruf S-nya dekat sekali, jadi sering kebalik-balik. Seperti itu yang berkaitan dengan multiple entry. Pak Edi itu sangat paham karena ini bidangnya pengolahan dulu waktu kita di BPS. Nah, berikutnya di sini kita juga akan melihat yang namanya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengelola ya. Kalimat kata mohon setelah saya perhatikan mesti tidak kita pakai. Kemarin juga Pak Edi komplain kok banyak sekali kata mohon. Jadi kata-kata yang berkaitan mohon-mohon ini dihapus. Secara umum itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan review kuesioner. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa hadir di acara Hotel Santika karena saya ada 2 kegiatan yang bersamaan sampai dengan sore di kantor. Sukses untuk Bu Istima dan timnya, dan juga Pak Edi yang telah membantu proses diskusi, dan Bu Mila. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.